wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar As-Sirah Nabawiyah wa Ashabihil Asyarah karya Syekh Abdul Ghani bin Said Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir sudah disebutkan berkenaan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diangkat menjadi rasul sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang hijrah ke Madinah. Kemudian kata beliau rahimahullah pada poin selanjutnya, "Tsumma hajara ilal Madinati wa ma'ahu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa maula Abi Bakar Amir ibn Fuhairah, wa daliluhum Abdullah ibn al-Urayqid al-Laythi wa huwa kafirun wa lam yu'raf lahu islamun wa aqama bil Madinati 10 sinin." Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga budak dari Abu Bakar yang bernama Amir ibn Fuhairah, juga disertai daliluhum, penunjuk jalan, yang bernama Abdullah ibn al-Urayqid al-Laythi, di mana penunjuk jalannya ini Abdullah ibn al-Urayqid ketika itu orang kafir, ya, dia belum masuk dia tidak masuk Islam, bahkan tidak diketahui dalam sejarah dia masuk Islam. Wa qama bil Madinah, kemudian beliau tinggal di Madinah 10 tahun sampai kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini penjelasan tentang hijrah. Sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung serta-merta meninggalkan Makkah langsung ke Madinah tanpa ada persiapan. Iya. Dan terbentuknya basis dakwah Islam di Madinah itu juga bukan langsung, ya, seperti itu. Ya, kita tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal pamannya, meninggal istrinya, kemudian sudah kita jelaskan kemarin peristiwa Isra dan Miraj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dakwahnya. Setiap tahun beliau mendatangi apa? Beliau mendatangi haji. Kita tahu haji kan ini peninggalannya Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrikin haji tiap tahun. Orang-orang musyrik haji tiap tahun. Semua manasik haji mereka kerjakan, kecuali hanya saja dalam mereka melakukan kesyirikan dalam hajinya. Mereka berhaji untuk Allah tapi juga berhaji untuk sekutu-sekutu mereka. Jelas ya? Dan diantara penyimpangan haji yang orang-orang musyrikin, bahwa kalau tawaf itu tidak boleh memakai pakaian yang dari kampung, dari negaranya. Kenapa? Karena pakaian mereka itu kebanyakannya hasilnya dari hasil-hasil haram. Ya. Kita pernah sebutkan dulu waktu di masalah pembangunan renovasi Ka'bah, ketika mau dibangun kembali Ka'bah, orang-orang musyrikin kan atau pimpinannya suku Quraisy ketika itu minta kepada semua penduduk Mekah, kumpulkan semua harta halal. Tidak boleh hasil riba, tidak boleh hasil perzinahan, tidak boleh hasil perdukunan. Uang yang akan kita gunakan untuk membangun kembali Ka'bah itu harus uang halal, tidak boleh ada uang haram. Ya, tidak boleh ada uang haram. Jelas sampai sini? Tidak boleh ada uang haram. Ini rumahnya Allah, tidak boleh kita bangun dengan uang haram. Maka yang mau menyumbang silakan, tapi tidak boleh uang riba, tidak boleh uang perzinahan, tidak boleh uang perdukunan. Nah, ternyata uang yang terkumpul sedikit, tidak memenuhi target donasinya. Kenapa? Karena harta di penduduk itu kebanyakannya 3 ini: riba, perzinahan, dukun, merebak riba. Sehingga uang halal itu sedikit. Makanya Ka'bah
Ka'bah itu ketika dibangun kembali enggak seperti luasnya seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, terpotong karena tidak cukup dananya. Ya, makanya di Mekah sekarang kan, di Mekah belakangan kan ada bentuk setengah lingkaran Hijr Ismail. Ya, itu asalnya dulu masuk dalam Ka'bah, masuk. Cuman karena pembangunannya tidak cukup, akhirnya diberikan tanda oleh sebagian khalifah ketika itu atau amir, diberikan tanda setengah lingkaran, ya, sebagai penanda bahwa itu bagian dari Ka'bah. Makanya orang kalau tawaf harus di belakangnya itu setengah lingkaran. Ya, siapa yang tawafnya masuk di tengah-tengah lingkaran motong begini, itu tidak syah tawafnya, karena tidak dianggap mengelilingi Ka'bah. Karena ini bagian dari Ka'bah yang setengah lingkaran itu, Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah dulunya. Ya. Jadi Nabi SAW, kita kembali ke pembahasan kita. Nabi SAW itu setiap tahun, tiap bulan haji beliau mendatangi apa? Arafah. Beliau mendatangi Mina. Ya, Arafah orang wukuf di situ, di Mina orang apa? Melontar jumrah. Di situ beliau memperkenalkan Islam, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Ya. Nah, di tahun 11 Hijri, di tahun 11 kenabian, 11 tahun setelah beliau menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekelompok suku orang-orang dari Madinah. Orang Madinah juga haji tiap tahun. Ya. Mereka juga haji tiap tahun. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan 6 orang dari dari suku Khazraj. Kita tahu di Madinah dulu kan ada 2 suku besar ya dari kaum musyrikin. Ya, ada suku Aus sama suku Khazraj. Ini mereka kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin. Ini bertempur perang saudara dari generasi ke generasi sampai Allah Taala menyatukan mereka dengan nama kaum Ansor. Asalnya mereka 2 kabilah besar yang sering berperang. Nah, di tahun ke-11 kenabian itu, ketika Nabi SAW datang untuk berdakwah di musim haji, Allah Ta'ala ya menakdirkan beliau bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj ini. Ya, di antara 6 orang ini yang paling terkenal As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala. Beliau pun mengajak bicara 6 orang ini, mengajarkan, memberitahukan tentang agama yang beliau bawa, Islam seperti ini ya, tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh menyembah selain Allah. Kita sudah pernah sebutkan kemarin bahwa di Madinah itu kan ada 2 agama besar ya, agama Yahudi sama agama musyrikin. Musyrikin ini terbagi 2, Aus dengan Khazraj. Nah, ini mereka ini antara musyrik dengan Yahudi sering sindir-sindiran. Ya, dan tidak jarang terjadi peperangan di antara mereka. Dan karena mereka bertetangga dengan orang Yahudi yang merupakan ahli kitab, sedikit banyak orang musyrikin Madinah itu pernah dengar isi kitabnya Taurat, isi kitab Taurat. Ya, mereka pernah dengar, mereka dapat cerita dari orang-orang Yahudi bahwa nanti di akhir zaman akan keluar nabi terakhir yang ciri-cirinya kayak gini, ya, ciri-cirinya seperti ini. Ya, disebutkan bahwa nabi ini akan diutus pertama kali di kota ini. Nggak disebutkan namanya, cuma ciri-cirinya seperti Mekah. Dan nanti kelak dia akan berhijrah ke kota ini. Nggak disebutkan namanya, tapi ciri-cirinya seperti Madinah. Iya, itu tersebut dalam Taurat. Nah, ketika terjadi perang di antara mereka, clash di antara mereka, orang-orang Yahudi mengancam orang-orang musyrikin ini, mengancam orang-orang musyrikin di Madinah. Katanya, tunggu saja, nanti akan datang nabi yang terakhir, kami akan beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian bersama dengan nabi ini. Nah, ketika 6 orang ini berhaji ke Mekah, ada orang yang bawa ajaran kayak begini nih, mirip seperti yang mereka dengar-dengar ceritanya. Ya. Mirip dengan yang mereka biasa dengar dari orang Yahudi. Maka 6 orang ini orang cerdas. As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala. Mereka mengatakan, kelihatannya ini dakwah yang disampaikan ini orang seperti yang disampaikan kepada kita orang Yahudi. Dia mengaku nabi persis seperti ini semuanya. Ya. Kalau begitu, kalau memang orang Yahudi itu benar, ayo kita beriman duluan dengannya. Karena kan mereka mengancam kita dulu, nanti kami akan beriman kepada nabi, kemudian memerangi kalian. Kita beriman duluan kepadanya. Maka 6 orang ini beriman. Tentunya bukan sekedar dasar itu ya, tapi tentunya dengan petunjuk bukti-bukti yang Nabi SAW sampaikan, sejalan dengan yang mereka dapatkan dari cerita-ceritanya orang-orang Yahudi. Oh iya, akhirnya 6 orang ini menyatakan keislamannya.
Setelah pulang, 6 orang ini memeluk Islam, mereka pulang ke Madinah. Di Madinah sudah ada rumor-rumor sebelumnya, sudah ada, tinggal dipancing ceritanya. Nih ada nabi nih, begini, sudah langsung tersebar di Madinah. Ya, bahwa kabar-kabar yang selama ini kita dengar dari orang-orang Yahudi, ternyata ini ada orangnya nih yang jadi nabi. Dia diutus di Mekah dan suatu saat dia akan hijrah ke sini, ke Madinah. Ya. Maka dakwah Islam tidak ada satupun rumah di dalam Madinah ketika itu kecuali kabar tentang Nabi Muhammad sudah muncul, sudah masuk ke rumah itu. Artinya sudah diobrolin, sudah ada obrolan di rumah-rumahnya orang-orang Madinah. Ada katanya Nabi yang muncul begini. Ya. Ini tahun ke-11 Hijriah. Nah, berkat dakwah dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dakwah dari sahabat ini, 6 orang ini, di antaranya Asad bin Zurarah, tahun depannya tahun 12 kenabian, sekelompok ya dengan jumlah yang lebih banyak dari orang Madinah datang haji lagi. Ya, di mana mereka sudah masuk Islam duluan melalui dakwah 6 orang ini. Mereka datang kembali untuk langsung berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung bertatap muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Total yang datang ketika itu ada 12 orang. 12 orang selain dari 6 orang yang pertama tadi. Ya. 12 orang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam." Lewat 6 orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang mulia dari 12 orang ini adalah Ubadah bin Samit. Ya, sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Di sini kemudian mereka bersepakat membuat janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Aqabah. Aqabah salah satu daerah di dekat Mekah. Ya. Mereka janji ketemu di Aqabah. Ya. Ketika berjanji bertemu di sana, sudah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan janji sumpah setia. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dari mereka. Hendaknya kalian hendaknya kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat kesyirikan. Yang pertama tinggalkan perjudian, yang kedua tinggalkan perzinahan, pencurian yang selama ini kalian lakukan. Ya. Ada beberapa hukum-hukum yang Nabi SAW minta mereka berbaiat. Ya, secara umum yang paling pertama adalah tauhid, ya, bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian apa? Ya, perintah untuk mengerjakan sholat, tentunya ibadah-ibadah yang jelas. Namun hal-hal yang banyak mereka langgar seperti perjudian, ya, pencurian, dibaiat mereka oleh Nabi SAW. Perzinahan tidak boleh dilakukan. Dan ada beberapa poin lagi. Nah, baiat ini dikenal dengan nama Baiatul Aqabah Al-Ula. Baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang pertama. Ini tahun ke-12 setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun depannya bertambah banyak. 12 orang ini pulang menyebarkan lagi dakwah. Ya, tahun depannya pada tahun 13 setelah kenabian datang 75 orang, lebih banyak lagi jumlahnya. Tersebar dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya. Dan sebelumnya ketika 12 orang ini pulang kembali ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dai kepada mereka, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair. Beliau ini disuruh ikut ke Madinah, kamu ke sana, ajari sahabat-sahabat orang-orang yang masuk Islam, ajari Al-Qur'an, ajarkan kepada mereka beribadah kepada Allah. Ya. Dan itu memberikan dampak yang signifikan. Tahun depannya, tahun 13 setelah kenabian, datang 75 orang ya yang baru masuk Islam, 2 diantaranya perempuan, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Datang kepada Nabi SAW, berjumpa kembali di Aqabah dan menyatakan baiat Aqabah. Karena jumlahnya lebih besar, dikatakan Baiatul Aqabah Al-Kubra. Baiat yang kedua yang jumlahnya lebih besar. Ya. Setelah 73 orang ini pulang kembali ke Madinah, ya, sampai disebutkan hampir tidak tersisa kaum musyrikin lagi di Madinah. Semua orang musyrik di Madinah masuk Islam. Orang Yahudi saja yang tidak. Orang Yahudi ketika mendengarkan kabar itu sudah langsung sakit hati, hasad, iri. Kenapa? Kita sudah sebutkan ya, beda jalur, bukan dari jalur Israel, tapi dari jalurnya Ismail. Selama ini kan nabi-nabi dari jalurnya Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW dari jalurnya Ismail.
cemburu mereka, hasad. Mereka mau masuk Islam, tapi wah, kita sudah dilumbai sama orang musyrikin. Kita dulu kan ancam-ancam mereka itu, kami akan perangi kalian. Ternyata mereka dulu masuk Islam. Ya, apa istilahnya? Gengsi. Nah, gengsi. Nah, dan ini sifat yang berbahaya, hasad, gengsi. Tidak mau kalau ada orang itu lebih tahu kebaikan lebih duluan dibandingkan dia. Saya tidak mau mengikuti kebaikan, dia tidak mau mengikuti kebaikan kalau lawannya yang duluan mengikuti kebaikan itu. Ya, ini gengsi, membinasakan. Hasad, tidak mau orang lain mendapatkan kebaikan. Tidak dianggap orang itu baik kalau baiknya bukan lewat dia. Harus lewat saya baiknya baru baik. Kalau lewat orang baiknya gak baik. Ini gengsi, hasad. Maka yang seperti ini harus ditinggalkan. Di mana kaum muslimin, siapapun yang memiliki ilmu, mereka wajib untuk menyebarkan Islam. Dan hendaknya setiap muslim itu bersyukur kalau Islam itu tersebar. Ada orang baru masuk Islam, alhamdulillah. Ada orang taubat dari maksiat, alhamdulillah. Walaupun bukan lewat dia bertobatnya, walaupun bukan lewat ustadznya, bukan lewat kelompoknya, bukan lewat ininya, hendaknya dia bersyukur. Ada orang dari tadinya begini jadi baik, orang kafir masuk Islam. Jangan gara-gara bukan lewat kelompoknya masuk Islam dipermasalahkan, atau karena dari bukan Islam kemudian masuk ke Islam tapi tidak ikut pengajiannya dipermasalahkan. Syukur seharusnya ada orang lain yang menggantikan tugas kamu, ya. Karena dakwah Islam ini harus disebarkan seluas-luasnya. Tidak akan mungkin ada satu kelompok komunitas dakwah itu yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam Islam, itu mustahil. Harus ada kerjasama antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Kalau itu melibatkan maslahat umum, maka kita sudah sebutkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi apa kemarin? Sulhul fadul, sulh al-fudul, di mana kabilah-kabilah kaum musyrikin membuat afiliasi bersatu untuk membela kepentingan rakyat jelata dan orang-orang terzalimi. Ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih berusia 25 tahun. 25 atau 35 tahun. Yang kata Nabi SAW, seandainya saya sekarang ini menjadi Nabi pimpinan Madinah, saya diajak oleh orang musyrikin untuk bikin koalisi seperti itu untuk membela yang lemah, saya akan ikut. Bukan gara-gara yang bikin itu orang musyrik kemudian saya protes, saya tidak mau ikut-ikut. Enggak, karena itu kepentingan umum. Kepentingan apa? Kepentingan umum. Maka di sini orang Yahudi, mereka kemudian hasad, gengsi. Kenapa? Ada orang yang mendapatkan kebaikan tapi bukan lewat dia, bukan gara-gara dia. Orang musyrikin masuk Islam. Nah, kemudian setelah 73 atau 75 orang ini kembali ke Madinah setelah Bai'atul Aqabah Al-Kubra, hampir semua orang-orang musyrikin di kota Madinah masuk Islam semuanya. Kalau tidak mau dikatakan semuanya langsung masuk Islam. Siapa yang tertinggal? Orang Yahudi. Orang Yahudi dulu itu, seingat saya ada 3 basisnya di kota Madinah. Di Khaybar, Bani Quraidah, sama Qainuqa. Ini 3 kabilah besar orang Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah, dan juga di Khaybar. Ini 3-tiganya akhirnya ditaklukkan oleh Nabi SAW satu persatu. Jelas, ya? Bahkan sebagian ulama mengatakan dari semua orang Yahudi tidak ada seorang pun di antara mereka masuk Islam kecuali 1 orang, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hanya 1 orang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Yahudi sebelumnya. Kalau dari Nasrani banyak. Sahabat Nabi SAW yang dulunya beragama Kristen masuk Islam banyak, beberapa orang lah. Tapi kalau dari Yahudi, kata sebagian ulama, tidak ada kecuali 1 orang. Saking bencinya mereka kepada agama Nabi SAW. Banyaknya orang Yahudi di kota Madinah, banyaknya kabilah-kabilah besar mereka, ada beberapa kabilah besar mereka, tidak ada yang masuk Islam sama sekali. Semua menentang. Kemudian setelah jelas, ya, dakwah Islam sudah kuat di Madinah, sudah banyak yang memeluknya, Nabi SAW akhirnya mengizinkan para sahabat untuk mulai hijrah sedikit-sedikit.
Siapa yang punya kemampuan silakan hijrah. Kita sudah punya, alhamdulillah sudah ada saudara di sana, sudah ada ini yang tertekan di Mekah, sudah hijrah. Bahkan ini perintah hijrah sudah menjadi kewajiban. Berdosa kalau tidak hijrah. Kalau dulu waktu hijrah ke Habasyah itu hijrahnya belum wajib. Yang mau hijrah silakan, yang punya kemampuan silakan, yang masih mau tinggal di Mekah bertahan walaupun disiksa silakan juga, tidak ada masalah. Tapi kalau yang takut nanti bisa kembali kepada syirik gara-gara disiksa, mending hijrah ke Habasyah. Jadi hijrahnya belum wajib. Tapi ketika Madinah sudah terbuka, Nabi SAW turun perintah dari Allah untuk berhijrah. Ya. Maka sedikit demi sedikit para sahabat, baik dia punya keluarga besar di Mekah, walaupun dia punya kekuatan di Mekah, tetap wajib hijrah. Beda dengan di Habasyah sebelumnya. Mulai hijrah sedikit demi sedikit, ada yang hijrah dengan keluarganya, ya, ada yang hijrah satu keluarga, ada yang hijrah sendirian karena istrinya nggak mau ikut, belum masuk Islam. Ada juga yang istrinya saja, ya, berhijrah, suaminya tidak masuk Islam. Ada yang hijrah dia dengan istrinya, anak-anaknya ditinggalkan karena tidak masuk Islam. Demikian pula ada yang hijrah anaknya saja ditinggalkan orang tuanya karena orang tuanya tidak masuk Islam. Lihat, ini luar biasa pengorbanan ini orang-orang muhajirin. Ya. Dan hijrah itu bukan ibadah yang gampang bagi kaum muhajirin. Orang Mekah itu, mereka itu kalau dibilang nasionalismenya tinggi sekali. Mereka nggak kenal yang namanya, nggak ada ceritanya di suku Quraisy itu dibilang tinggalkan kampung, nggak ada. Ya, apa namanya, kalau kita merantau ke negeri orang, nggak ada ceritanya. Mereka orang yang sangat nasionalis, sangat mencintai kampung. Makanya ketika turun perintah hijrah itu berat sekali. Kita mau tinggalkan kampung halaman kita, itu berat, bertentangan dengan apa namanya, fitrah mereka, bertentangan dengan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka turun temurun. Nggak ada ceritanya orang tinggalkan Mekah, tinggalkan kampung, nggak ada. Makanya lihat dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian dikasih contoh apa? Hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kenapa dikasih contoh hijrah? Bukan contoh salat, contoh apa? Karena hijrah ini ibadah yang sangat berat. Bukan ibadah yang mudah bagi orang-orang Mekah. Itu hijrah itu bukan perkara mudah. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan ininya, tinggalkan propertinya, hartanya. Banyak orang-orang yang kaya di Mekah hijrah jadi orang miskin di Madinah. Kenapa? Propertinya, harta bendanya ditahan oleh orang musyrikin. Ditahan. Dan ketika mereka meninggalkan Mekah ke Madinah, semua barang-barangnya, harta bendanya diambil oleh orang musyrikin. Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau hijrah ke Madinah, rumahnya diambil oleh Uqail radhiyallahu anhu yang belakangan masuk Islam ketika Fathu Mekah. Uqail ibn Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah beliau di Mekah itu diambil oleh Uqail ibn Abi Thalib. Dan namanya peraturan hijrah, itu orang yang sudah hijrah dari satu tempat tidak boleh lagi menetap di tempat yang dia tinggalkan, walaupun itu sudah jadi negara Islam. Makanya ketika Mekah dikuasai, Nabi SAW sangat cinta kepada Mekah. Ya, beliau sangat cinta kepada Madinah, tapi beliau lebih cinta kepada Mekah. Tapi bersamaan dengan itu, setelah Mekah dikuasai, beliau tidak pindah lagi tempat tinggal ke Mekah, enggak. Karena aturan hijrah seperti itu, enggak boleh kembali ke negeri yang pernah ditinggalkan. Maka sahabat sedikit demi sedikit hijrah ke Madinah dan tidak makan waktu lama, hanya sekitar 2 bulan. 2 bulan semua penduduk semua kaum muslimin di Mekah itu semua sudah pindah semua ke Madinah. Cuman makan waktu 2 bulan. Semua sahabat yang muslim di Mekah semua sudah pindah ke Madinah dalam waktu 2 bulan. Yang tersisa tinggal Nabi SAW, keluarga besarnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beberapa kaum muslimin yang sakit, yang tidak punya kemampuan untuk hijrah, tidak ada uangnya, tidak ada penunjuk jalannya, ya, yang lemah, intinya yang punya uzur. Semua yang tidak punya uzur semua sudah pindah ke Madinah. Tinggal Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq beserta keluarganya Abu Bakar. Ya. Sebagian keluarganya, enggak semuanya, sebagian keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang-orang sakit dan yang punya uzur tidak berhijrah. Iya. Kemudian dikatakan di sini bahwa setelah semuanya selesai, ya,
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga minta izin mau hijrah, tapi Nabi SAW belum memberikan izin. Tunggu dulu, siapa tahu nanti kamu dapat teman hijrah yang lebih baik, yakni Nabi SAW. Maka Abu Bakar nunggu. Umar bin Khattab sudah hijrah lebih dahulu sebelumnya beserta dengan keluarganya. Maka ketika tiba izin dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk hijrah, maka langsung Nabi SAW mendatangi Abu Bakar As-Siddiq di siang hari, di waktu duha. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini bukan waktu biasanya Nabi datang. Biasanya Nabi SAW tidak pernah datang waktu itu. Kalau beliau datang di waktu itu, berarti perkara itu penting. Ya. Datanglah Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, telah diizinkan saya untuk berhijrah. Saya butuh bantuan, saya butuh teman. Maka beliau pun radhiyallahu anhu dengan senang menemani beliau. Kemudian disebutkan di sini, Nabi SAW hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ditemani dengan yang membantu mereka di perjalanan adalah Amir ibnu Fuhairah yang menyiapkan makan, yang membawa perbekalan. Ya, ini budaknya Abu Bakar As-Siddiq, Amir ibnu Fuhairah. Mereka bertiga jalan. Kemudian baik Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq kesulitan dalam mencari jalan ke Madinah. Maka mereka menunjuk dalil, penunjuk jalan, yaitu apa? Abdullah bin Uraiqid Al-Laitsi. Ini dibilang salah satu pakar yang orang-orang musyrik yang jago masalah perpetaan, tahu jalan. Maka dia pun dibayar untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Dan tentunya di sini bukan masalah tidak tahu jalannya, bukan masalah tidak tahu jalan ke Madinah, bukan, tapi jalan yang aman. Karena orang-orang musyrik ketika tahu bahwa sahabat sudah mulai berbondong-bondong hijrah, itu mereka di titik-titik di jalan-jalan yang biasa dilewati itu dipasang kayak pos-pos perbatasan. Kalau ada didapat orang muslim, orang Mekah yang mau nyebrang, ditangkap, dipulangkan ke Madinah. Jadi dia ini ditunjuk sebagai penunjuk jalan, cari jalan-jalan yang aman. Ya, dan itu bukan perkara yang mudah. Kalau sekedar melewati jalan biasa ke Madinah, ya tentunya Nabi SAW, Abu Bakar tahulah jalan ke Madinah. Tapi maksudnya di sini jalan-jalan yang aman. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwa penunjuk jalannya ini adalah orang kafir, masih musyrik, dan tidak ada riwayat bahwa dia masuk Islam. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang menyewa orang kafir untuk kebutuhan, untuk keperluan. Boleh disewa. Ya. Dan ini dibayar. Menunjukkan boleh melakukan akad jual beli, sewa menyewa, jual beli jasa dengan orang musyrik. Nabi SAW melakukan itu. Baik. Kemudian di antara kisah hijrahnya Nabi SAW, beliau ketika keluar dari Mekah, beliau sempat bermalam 3 malam di Gua Saur. Ya, dikarenakan kondisi belum aman, mereka harus sembunyi dulu. Akhirnya mereka masuk ke Gua Saur. 3 malam, dan Gua Saur belum terlalu jauh dari Mekah. 3 malam beliau bermalam di situ untuk menunggu keadaan tenang, karena kaum musyrikin itu menyebar pencari, buat undian. Siapa yang bisa menemukan Muhammad dikasih 100 ekor onta. Semua keluar padang pasir cari. Nah, ketika lagi banyak-banyaknya pencarian, ya, lagi luasnya pencarian, lagi rame-ramenya, beliau SAW sembunyi dulu 3 malam di Gua Saur. Yang namanya bermalam berarti kan otomatis membutuhkan makanan, karena makanan yang mereka bawa itu dengan harapan ekspektasi jalan terus lancar, makanannya pas sampai habis di Madinah. Nah, ini masalahnya harus bermalam, otomatis makanan kurang, habis. Maka Asma binti Abi Bakar, putri beliau, Asma binti Abi Bakar, tiap malam datang membawakan makanan. Ya. Demikian pula anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar, tiap hari membawa kabar-kabar terbaru. Ini sekarang pencariannya di sini, ini sekarang yang disebutkan kabar-kabarnya. Ya. Dan gembalanya siapa? Orang yang menggembalakan kambingnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, atau siapa tadi? Budaknya Abu Bakar As-Siddiq, yakni Amir bin Fuhairah, kemudian menyembunyikan jejaknya Abdullah supaya enggak dilihat oleh kaum musyrikin. Ya, di mana jejaknya Abdullah mengarah ke Gua Saur.
Nah, ini berlangsung 3 hari 3 malam. Setelah aman, barulah kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, beliau SAW tiba di daerah Quba. Tiba di daerah Quba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Beliau tiba di daerah Quba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tahun ke berapa ini? Tahun ke sudah masuk 14 Hijriah, sekaligus menjadi tahun pertama Hijri, tahun ke-14 setelah kenabian, sekaligus tahun pertama Hijriah. Jelas ya? Ya. Kan tahun 11, 12, 13 itu menerima utusan dari kaum muhajirin. Ada bayat Aqabah yang pertama, kedua, itu 11, 12, 13. Nah, tahun ke-14-nya beliau baru hijrah. Ya, beliau baru hijrah. Nah, para sahabat dan Nabi SAW baru hijrah tahun ke-14. Nah, ketika sampai di Quba, itu sekaligus menjadi awal tahun pertama Hijriah. Kalau tadi kan tahun 14 setelah kenabian, 14 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Ya, beliau tiba di Madinah pada tahun 14 setelah beliau menjadi Nabi, dan sekaligus itu menjadi tahun pertama Hijriah. Nah, ketika di Quba, beliau SAW tinggal di sana selama 2 pekan, 14 hari. 14 hari. Nah, sekitar 14 hari. Kemudian beliau membangun Masjid Quba di situ. Beliau membangun Masjid Quba. Ini dikatakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW di Madinah. Nah, kemudian setelah 14 hari di Quba, barulah kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, ini peristiwa atau beberapa kejadian yang penting diketahui berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan wa aqama bil Madinati asyra sinin. Beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Mulai dari tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah. Karena beliau tiba bulan Rabiul Awal, dianggap tahun pertama. Rabiul Awal tahun pertama, jelas? Meninggal Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi 10 tahun. Beliau tiba di Madinah Rabiul Awal tahun pertama dan meninggal di Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita berbicara mengenai bulan berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, bulannya bulan Rabiul Awal. Jelas sampai sini? Bulannya bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Cuman kenapa Umar bin Khattab menjadikan Muharram itu sebagai bulan pertama tahun Hijriah? Kenapa dijadikan Muharram sebagai bulan pertama tahun Hijriah? Padahal kalau kita berbicara mengenai hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hijrahnya di Rabiul Awal, bukan di Muharram. Bulan Hijriah kan apa? Yang pertama Muharram, kemudian yang kedua apa? Safar, yang ketiga baru Rabiul Awal. Jadi Nabi SAW hijrah bulan Rabiul Awal, tapi yang dijadikan bulan pertama tahun Hijriah oleh Umar adalah apa? Bulan Muharram. Mengapa? Karena ini tadi kita katakan para sahabat sudah mulai hijrah dari bulan apa? Bulan Muharram. Muharram, Safar. 2 bulan ini itu sudah habis, sahabat sudah pindah semua ke sana. Jelas ya? Jadi sahabat pertama kali hijrah di bulan Muharram, walaupun Nabi sendiri hijrahnya di Rabiul Awal, terundur 2 bulan beliau hijrahnya. Tapi sahabat sudah mulai dari bulan Muharram. Karena itulah Umar bin Khattab ketika menetapkan bulan-bulan dalam tahun Hijriah, dijadikan Muharram sebagai bulan pertama. Walaupun Nabi sendiri hijrahnya di Rabiul Awal. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini sampai di sini selesai penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam, penulis rahimahullahu taala tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wa tuwfiya wa huwa ibnu salatin wa sittin wa qila khamsin wa sittin wa qila sittin wal awwalu asah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Ingat, ini buku sirah ringkas, enggak dibahas tentunya perang-perang di dalamnya ataupun kejadian-kejadian di dalamnya.
Ya, langsung disebutkan tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada beberapa perkara nanti akan disebutkan ya berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal tentang perang-perang yang beliau ikuti akan beliau sebutkan nanti, yang beliau pimpin langsung tapi secara global. Nah, kata penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Ada yang mengatakan 65 tahun dan ada yang mengatakan 60 tahun. Wal awwalu asah. Pendapat yang pertama lebih tepat, yakni yang mengatakan beliau wafat pada usia 63 tahun. Iya. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana prosesnya, butuh diketahui bahwasanya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi beliau meninggal di tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, berarti bulan ketiga, ya kan? Bulan ketiga tahun ke-11 Hijriah meninggalnya. Tapi sebab wafatnya beliau itu sejak dari tahun ke-7. Berarti sudah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Ya. Di mana? Di perang Khaybar. Khaybar ini basis Yahudi yang paling besar. Basis Yahudi yang paling besar di Khaybar. Nah, ketika terjadi perang Khaybar, ketika Nabi SAW sudah berhasil menaklukkan Khaybar, dikuasai, ya, maka di malam harinya itu diadakan semacam ya makan malam lah. Datang seorang perempuan, ya, datang seorang perempuan yang bernama Zainab bintul Haris. Dia orang Yahudi. Zainab bintul Haris orang Yahudi ini, perempuan Yahudi. Kemudian menyuguhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing. Dia tahu bagian kambing yang Nabi suka itu bagian apanya? Bagian kakinya, kaki depannya. Itu bagian kambing yang paling beliau sukai. Maka perempuan Yahudi ini taburi racun di semua bagian kambing ini, satu ekor. Dikasih racun ke semua bagiannya dan ditambahkan porsi racunnya di bagian kaki kambingnya. Karena dia tahu itu bagiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dihidangkan makanan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sebagaimana perkiraannya perempuan Yahudi ini, dia makan. Beliau sallallahu alaihi wasallam makan dari kaki depannya kambing tersebut yang sudah ditambah racunnya di situ. Dan jatuh korban ketika itu. Jatuh korban. Nah, di antara sahabat yang meninggal ketika itu, ya, itu sahabat yang meninggal ketika itu gara-gara makan kambing beracun ini adalah Bishr ibn al-Bara ibni Ma'rur. Bishr ibn al-Bara ibni Ma'rur. Beliau meninggal. Dan karena dia meninggal, maka perempuan ini dihukum qisas, dihukum mati juga, dikarenakan dia membunuh orang. Nah, ini beliau sallallahu alaihi wasallam makan racun, kambing beracun dengan kadar racun yang sangat tinggi. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin sebelumnya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala yang akan menjaga kamu wahai Muhammad dari gangguan orang-orang. Dulu sebelum turunnya ayat ini, beliau kemana-mana itu ada pengawal, ada yang ikut, ada pengawal beliau. Setiap kali perang, setiap kali safar, selalu ada pengawal. Jadi tiap malam, baik beliau safar ataupun beliau perang, itu selalu ada sahabat yang berjaga dengan pedang di luar tenda beliau dulu. Tapi ketika turunnya ayat ini, beliau pun menghentikan itu. Ya, ketika turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang akan menjaga kamu wahai Muhammad, maka beliau pun tidak lagi menyuruh sahabat untuk berjaga. Kenapa? Allah sudah menjaga. Maka ini jaminan dari Allah Ta'ala, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mati terbunuh, tidak mungkin. Allah yang jaga sudah, pastikan. Allah yang jamin. Ya. Dengan turunnya ayat ini. Nah, setelah makan racun, ya, tentunya kita tahu Allah Ta'ala menjaga beliau. Maka racun ini ada di dalam tubuh beliau dari tahun dan perang Khaybar itu di tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Maka beliau makan racun ini di tahun ke-7 Hijriah. Dan sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala menahan racun tersebut supaya tidak tersebar ke tubuh beliau. Tidak tersebar ke tubuh beliau. Jelas sampai sini? Dan ini masih mencakup dalam bentuk penjagaan dari Allah. Cuman kan yang namanya manusia pasti akan meninggal. Kan tidak mungkin dalam artian Allah menjaga manusia, Allah menjaga Nabi bukan berarti beliau tidak akan mati-mati, enggak. Cuman maksudnya matinya itu bukan gara-gara dibunuh kayak bagaimana. Ya. Nah, maka bentuk penjagaan Allah kepada Nabi SAW itu racun ditahan oleh Allah Ta'ala
supaya tidak menyebar ke jantung beliau, tidak menyerang ke anggota tubuh yang lain. Sampai ketika tiba waktunya ajal beliau di tahun ke-11 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab, di bulan Safar, di bulan Safar, sudah tiba sudah dekat dengan ajal beliau di bulan Rabiul Awal, maka disitulah Allah Ta'ala lepaskan penjagaan tersebut. Mulailah racun tersebut menggerogoti tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulailah racun tersebut menyerang jantung beliau. Ya, dan yang paling pertama beliau rasakan sakit kepala yang luar biasa. Ya, yang sudah dikencengin ikat kepalanya, diminta dikencengin lagi karena saking sakitnya kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Jadi asal muasal penyebab beliau sakit dari racun itu. Cuman selama ini Allah Ta'ala menjaga supaya tidak tersebar. Nah, ketika menjelang wafatnya, barulah Allah Ta'ala lepaskan penjagaannya dari racun tersebut. Kemudian racun itu menyebar dan mulai membuat Nabi SAW sakit-sakitan, sampai pada akhirnya beliau SAW meninggal. Iya. Dan sakit beliau SAW itu dimulai dari akhir-akhir bulan Safar. Ya, Muharram tahun ke-11, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal meninggal. Sakit-sakitnya dimulai dari awal-awal bulan Safar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, disebutkan total apa disebutkan di sini? Sebentar. Iya, enggak disebutkan ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu sakit selama 13 hari, 2 pekan kurang lebih. 2 pekan kurang lebih sakit sampai kemudian beliau meninggal. Sampai kemudian beliau meninggal. Tapi sakit-sakit parahnya itu 13 hari terakhir. Artinya di akhir-akhir bulan Safar. Awal-awal Safar sudah mulai kerasa ini ya, efeknya. Sudah mulai kerasa. Tapi beliau tetap memimpin sholat. Beliau tetap memimpin sholat. 6. Kemudian setelah sakit beliau sudah bertambah parah, sudah tidak kuat untuk memimpin sholat, beliau SAW kemudian beliau sholat di rumah, sudah tidak kuat sudah, dan menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Nah, kemudian 2 hari menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan disebutkan beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal meninggalnya. Jadi tahun wafatnya beliau atau tanggal dan bulan wafatnya beliau persis sama seperti tanggal dan bulan kelahiran beliau, sama-sama 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal beliau lahir, 12 Rabiul Awal beliau wafat. Iya. Nah, 2 hari menjelang beliau wafat, beliau tiba-tiba merasa agak enakan. Maka beliau pun dipapah oleh 2 orang sahabat untuk menghadiri sholat jamaah, yang mana selama ini beliau tinggalkan karena tidak kuat. Abu Bakar yang menjadi imam beberapa hari itu. Beliau pun dipapah oleh 2 orang, itu pun dipapah bukan beliau berjalan, itu kakinya beliau nyeret di tanah. Jadi beliau itu hanya bisa pindah tempat karena dipapah oleh 2 orang. Kaki beliau nyeret di tanah, bukan beliau berjalan, diseret kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Abu Bakar nengok, ya, Abu Bakar melihat kan pintu Nabi kan di sebelah sini ya. Anggaplah kiblat ke sana, pintu Nabi di sini nih. Abu Bakar tinggal lihat sedikit begini, Nabi datang. Beliau mau mundur. Maka Nabi SAW mengisyaratkan, makanak, tetap di tempatmu. Maka Abu Bakar pun tetap tinggal di situ. Kemudian Nabi SAW duduk di sebelahnya, siapa? Di sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sholatnya Nabi ini, karena beliau duduk di sebelah kiri. Siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW yang jadi imam, Abu Bakar bermakmum kepada Nabi SAW, dan para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar. Ini asalnya seperti ini tidak sesuai ya, cuman darurat. Ini khususnya Nabi SAW. Hanya Nabi SAW yang boleh masuk jadi imam di tengah-tengah sholat. Kalau orang biasa tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Ada santri jadi imam, tiba-tiba datang ustadznya jadi imam, kan tidak boleh, tidak syah sholatnya. Ya. Hanya ini khusus untuk Nabi SAW seperti ini, karena beliau Nabi. Jadi ada yang mengatakan Nabi yang jadi imam, Abu Bakar jadi makmum.
Pendapat yang kedua mengatakan tidak, Abu Bakar tetap jadi imam sesuai dengan aturan sholat. Tidak boleh ada orang masuk di tengah-tengah jadi imam. Tidak ada. Masuk di tengah-tengah jadi makmum boleh. Ya. Abu Bakar tetap jadi imam. Cuman kenapa beliau berdiri di kiri? Kenapa tidak berdiri di kanan? Sebagaimana kebiasaan makmum. Ya. Dikarenakan pintu rumahnya Nabi SAW di sebelah kiri. Itu pun sudah kewalahan beliau jalan, maka tidak perlu sampai mutar, di sini saja sebelah kiri. Mimbab darurat. Karena kalau kita berbicara mengenai syah tidak syahnya, syah-syah saja makmum itu berdiri di sebelah kiri. Misalnya cuma sholat berdua ya, sholat berdua asalnya kan makmum di mana? Asalnya makmum di kanan kalau sholat berdua. Tapi boleh di kiri, tetap syah sholatnya. Ya, apalagi ada keadaan darurat seperti Nabi SAW di sini. Beliau kemudian duduk di sebelah kiri. Beliau duduk di sebelah kiri. Jelas ya? Taib. Kemudian itu merupakan sholat yang paling terakhir yang Nabi SAW sholat bersama dengan para sahabat, dan itu waktu itu sholat maghrib. Kata para ulama, sholat berjamaah yang paling terakhir beliau ikuti adalah sholat maghrib di tanggal 10 Rabiul Awal. 10 Rabiul Awal, sholat yang paling terakhir beliau ikuti secara berjamaah adalah sholat maghrib. Setelah itu beliau tidak keluar 2 hari. Beliau tidak keluar 2 hari. Pas di subuh hari, tanggal 12 Rabiul Awal, di subuh harinya, ketika para sahabat sedang sholat diimami oleh Abu Bakar, beliau sempat menyingkap tirai. Tirai kan di sebelah kiri kiblat ya. Ya, kan kita katakan tadi pintunya di sebelah sini. Ya, kalau kini kiblat berarti pintunya Nabi di sana nih. Ya, beliau menyingkap tirai rumahnya. Tentunya sahabat yang menghadap ke sini semua bisa lihat Nabi di pojok sana. Terbuka tirainya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, ketika menceritakan kisahnya dikatakan hampir-hampir kami terfitnah. Yani saking gembiranya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama kami tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama, 2 pekan tidak dilihat, betul-betul dilihat. Banyak sahabat yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 pekan. Hampir-hampir kami putuskan salat untuk segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya melihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sakit. Beliau, kata Anas bin Malik, wajahnya beliau bercahaya, ya. Wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Ya. Sampai karena kelihatan mukanya selama hampir 2 pekan beliau tidak kelihatan, ya, selama hampir 2 pekan lebih tidak kelihatan, tiba-tiba baru kali itu beliau kelihatan dengan raut muka yang agak mendingan. Sahabat pun kemudian gembira dan berpikir bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sudah sembuh, sudah baikan, mendingan. Sahabat-sahabat yang tadinya selama ini tinggal di masjid, maksudnya cuman pulang ke rumah ngapa-ngapain sebentar, datang lagi ke masjid, nungguin Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Ya. Yang berdagang mungkin dagangnya cuma sebentar, datang lagi ke masjid, tungguin Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq selama 2 pekan standby di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga beliau. Yang kebetulan beliau dirawat di rumah putrinya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau standby di situ. Tidak pernah tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di subuh hari tanggal 12 Rabiul Awal itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap tirai dan para sahabat lihat beliau kelihatannya agak mendingan, barulah para sahabat kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing. Yani sudah, alhamdulillah Nabi sudah baikan, kita sudah lihat beliau, ayo kita lanjutkan pekerjaan kita seperti biasa. Yang tadinya mereka ngumpul di situ, sering ke situ ngumpul. Dan Abu Bakar As-Siddiq yang istrinya kebetulan juga saya lupa apa sakit atau mau melahirkan di pinggiran kota Madinah, yang selama ini istrinya sakit tapi dia bilang nggak bisa saya tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pembantunya, ya, dia bilang sama istrinya, mohon maaf saya tidak bisa bersama kamu dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah, saya tentunya lebih mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah mendingan, Abu Bakar pun sempat berpikir, oh ini sudah mendingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau minta izin. Ya Rasulullah, saya minta izin menjenguk istri saya. Sudah lama sakitnya, cuman saya nggak pernah jenguk. Ya, nggak pernah jenguk. Nah, di di daerah As-Sunuh, ya, di daerah As-Sunuh, di bagian atas kota Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pergi untuk menjenguk istrinya. Ya. Setelah sampai di sana, nggak lama datang kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Di waktu duha. Jadi waktu subuh beliau buka tirai, di waktu duhanya meninggal.
Para sahabat kiranya sudah baik kan? Ya. 6. Kemudian di waktu duha Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kata beliau, "Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain hina ishtadda ad-duha li sintai asharata lailatan halat min syahri Rabiul Awwal wa qila li lailataini khalata minhu wa qila li istihlal syahri Rabiul Awwal." Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin ketika sakit beliau sudah sangat parah di waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di akhir Rabiul Awal, 2 hari terakhir Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan di awal-awal Rabiul Awal. Ya, ini pada tahun 11 Hijriah. Taib, ini berkenaan dengan waktu wafatnya Rasulullah SAW dan bagaimana sebabnya. Nah, insyaallah taala bagaimana detail kejadian wafatnya Nabi SAW kita akan terangkan pada pertemuan pekan depan. Bagaimana para sahabat menyikapi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penyelenggaraan jenazah beliau mulai dari dimandikan sampai dikuburkan, banyaknya permasalahan yang timbul di tengah sahabat karena mereka belum punya pengalaman. Bagi orang musyrikin ini nabi pertama, mereka belum punya pengalaman dengan nabi sebelumnya. Belum pernah ada nabi sebelumnya. Jadi mereka nggak tahu nabi itu bisa mati atau tidak gitu. Sebagian di antara mereka berpikir nggak mati. Kemudian kalau dia meninggal, bagaimana dilaksanakan jenazahnya? Apakah sama seperti orang biasa atau bagaimana? Ya, mereka belum punya pengalaman sama sekali, dan itu memunculkan polemik, dalam tanda kutip polemik sendiri di tengah para sahabat, dan itu menarik untuk kita bacakan atau kita ikuti insyaallah taala. Ya, saya kira cukup dulu untuk pertemuan pekan ini. Insyaallah taala kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan pekan depan. Wallahu taala alam bissawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.